Di Terong Tawah ini satu-satunya pintu masuk menghubungkan Mataram dengan Lombok Barat menuju ke perumahan-perumahan yang sangat banyak. Banyak hal lah yang membuat andil atau penyumbang terjadi rumitnya jalan Terong Tawah, termasuk menjadi keluhan masyarakat itu jalan gitu kan, lampu penerangan jalan dan sampah. 3 hal ini menjadi fokus saya. Efek jerah itu untuk memberikan, kadang-kadang harus ada sanksi sosial, dan saya pikir mungkin kalau ditampilkan di medsos yang buang itu mungkin akan menjadi dampak untuk yang kecil. Di samping kita terus melakukan edukasi terhadap sampah ini. Ada ketidakadilan, keseimbangan pembangunan antar wilayah di Lombok Barat. Kita ingin bahwa pembangunan itu berdasarkan perencanaan dari bawah, bukan dari atas. Jadi tidak ada uang yang nyampe ke desa, tetapi program yang nyampe. Sehingga itu, dari mana sumber? Ya dari APBD yang ada saat ini. Apabila saya gagal untuk mewujudkan kesejahteraan dalam desa pada tahun kedua saya melakukan pemerintahan, maka saya bersedia mundur dari jabatan bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Tone Insight, bertemu kembali dalam Insight Talk bersama saya Baik Kristiana Dewi. Dan hari ini seperti biasa kami hadir untuk memperbincangkan topik-topik yang menarik. Dan hari ini kita akan membahas tentang mewujudkan kesejahteraan dari desa bersama Lazada. Dan semua Tone Insight, kita semua sudah mengetahui bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU Lombok Barat telah menetapkan pasangan Lalu Ahmad Zaini dan juga Nurul Ada alias Lazada sebagai pemenang Pilkada Lombok Barat. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara, Lazada berhasil meraih suara sebanyak 107.340 atau setara dengan 28,05% dari suara sah pemilih. Dan kemenangan Lazada ini mengejutkan berbagai pihak lantaran mampu mengalahkan calon petahana. Nah, hari ini semua Tone Insight kita akan berbincang-bincang secara langsung bersama Bupati Lombok Barat terpilih, Bapak Lalu Ahmad Zaini. Assalamualaikum Pak Las. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa Insight Lombok yang kami banggakan. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di studionya Insight Lombok. Alhamdulillah. Kabar baik hari ini Pak Las? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Hari ini Sobat Tone Insight sudah banyak yang ingin bertanya-tanya ke depannya ini Lombok Barat akan menjadi seperti apa di bawah kepemimpinan Lazada. Dan sebelum memulai perbincangan kita yang menarik, Pak Las, di sini tim Insight Lombok telah menghimpun dan juga memilih beberapa pertanyaan dari pembaca yang ingin disampaikan ke Pak Las langsung hari ini. Sudah siap Pak Las menjawab pertanyaan dari netizen kita hari ini? Pertanyaan yang pertama kita bisa lihat, Pak Las juga boleh lihat. Di sini ada pertanyaan dari Opik Muhammad. Jalan di Terong Tawah kapan dibenerin? Dari dulu sampai sekarang tidak ada perbaikan. Wah, Terong Tawah lagi nih Pak Las. Selanjutnya ada dari Ilik Cilet 14. Piran tekerisaan jalan Terong Tawah ya doang si besiak kancu semua. Aduh, ada aja ya. Ada lagi dari Yunia 2894. Kapan jalan di Kediri Bangket Dalam dan Terong Tawah diperbaiki? Lagi ada jalan lagi, Jalan Tuan Guru Haji Faisal, Bangket Dalam, jalan lintas menuju bypass, mohon diperhatikan sudah rusak Bapak. Jalan lagi. Dari masa kampanye pun ini banyak yang membahas tentang masalah jalan Pak Las. Bagaimana sebenarnya Pak Las menyoroti permasalahan ini? Ya, pertama bahwa harus kita sadari bersama bahwa Lombok Barat ini sebagai daerah penyangga kota Mataram, mau tidak mau menjadi pilihan untuk pengembang membangun perumahan di wilayah Lombok Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Terong Tawah ini satu-satunya pintu masuk menghubungkan Mataram dengan Lombok Barat menuju ke perumahan-perumahan yang sangat banyak. Catatan kami bahwa waktu di PDAM pun sebenarnya begitu cepat pertumbuhan pelanggan di sini karena adanya perumahan-perumahan itu. Ini yang memang kalau kita mau ke belakang, tentu bahwa banyak hal lah yang membuat andil atau penyumbang terjadi rumitnya jalan Terong Tawah. Bisa jadi karena
proses perizinan yang nggak begitu ketat, ya. kewajiban pihak developer yang tidak terpenuhi dan semua bermasalah sekarang menjadi setelah selesai dibangun kan semuanya menjadi masalah Pemda. Gitu ya. Ya, tentu ini akan menjadi perhatian. Tetapi jangka panjang wilayah Terong Tawah ini harus kita carikan solusi permanen. Tentu yang harus kita pikirkan adalah jangan menjadikan pintu keluar masuk di wilayah Terong Tawah ini hanya jalan Karanggenteng ini. Ini yang paling penting. Baik. Tentu tahun ini memang kita akan perbaiki jalan ini. Kita tentu masih menunggu proses karena saya juga baru tanggal 20 dilantik, belum bekerja sehingga nanti menjadi prioritas pertama untuk kita perbaiki jalan ini. Ke depan kita harus pikirkan sebenarnya bagaimana caranya memecah Terong Tawah ini ke arah bypass. Baik. Supaya harus ada jalan, supaya jangan bermuara padatnya ini, apalagi saya menyatakan pagi mau jam kantor. Betul. Terus ke pulang kantor ini kan padat juga. Jalur padat ditambah jalan rusak. Wah, ini masyarakat jalur kita kecil, stres. Jalur kecil gitu ya. Jalur kecil terus saluran irigasinya juga di pinggir kiri dan kanannya tidak begitu bagus, sehingga itu yang membuat andil menjadi tambah berat karena dengan banyaknya beban itu. Ini yang jadi masalah kita juga, termasuk juga ke depan saya menghimbau sebenarnya dalam rangka proses pembangunan lebih lanjut ke depan. Kan dari sekian persentase yang tinggal di Terong Tawah ini kan semuanya sebenarnya kalau mau jujur masih berKTP Mataram. Ini juga yang harus kita himbau sebenarnya, kalau berKTP Lombok Barat kan kota pembangunannya dengan bertambah penduduk juga akan bertambah. Ini yang kita harapkan sehingga jangan sampai nanti kita beban aja yang kita terima. Cuman itu juga harus kita bersama-sama untuk menyelesaikan semuanya itu agar betul-betul Terong Tawah ini menjadi sebuah kawasan. Memang terlalu padat ya kami merasakan, sehingga segala permasalahan ada dua hal sebenarnya, yang arah ke barat nanti bisa tembus ke bypass maupun yang ke timur ke Labu Api. Ini yang harus cara mencekitnya, sehingga dari 3 pintu masuk ini akan bisa mengurangi beban ke depan. Baik, berarti selain nantinya akan diadakan perbaikan jalan, tentu di sini ada solusi jalan alternatif yang lain. Itu yang kita harus pikirkan. Dan ini yang selama ini tidak pernah dipikirkan gitu kan. Memecah keramaian itu jangan ini, karena jangan sampai nanti jalannya sudah mulus. Walaupun kita mulus tapi akan rusak lagi, apalagi drainase dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita akan lebih ketat juga izin di developer untuk hak dan kewajibannya bisa terpenuhi, supaya jangan sampai nanti di kemudian hari menjadi masalah itu adalah di tangan Pemda. Baik, semoga nanti setelah dilantik semakin matang perencanaannya begitu ya Pak Las. Baik Pak Las, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya dari Ziadatur Ramdhani. Kenapa minim lampu jalan? Apa nggak ada anggaran? Nah, selanjutnya ada lagi dari Aksa Hariri. Saat efisiensi sekarang, bagaimana Bapak membenahi infrastruktur seperti jalan, PJO dan lain-lain ya? Karena memang jalan-jalan kadang gelap, rawan nih, daerah rawan, jangan lewat sini. Gimana Pak Les? Memang terkait dengan penerangan jalan menjadi fokus utama saya, terutama dalam waktu dekat yang saya akan benahi. Salah satu sebenarnya yang menjadi isu yang saya himpun dari berbagai kegiatan saya setelah dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU, saya roadshow ke beberapa komunitas, saya serap masalah termasuk dengan masyarakat. Saya telah menemukan bahwa termasuk menjadi keluhan masyarakat itu jalan, gitu kan, lampu penerangan jalan dan sampah. 3 hal ini menjadi fokus saya, lebih-lebih terhadap kawasan Senggigi. Saya sudah menyiapkan tagline Senggigi itu bahwa siang hari bersih, malam hari terang. Baik. Jadi itu ingin saya buat dulu minimal, walaupun saya tidak bisa membuat terang benderang dalam waktu cepat wilayah Lombok Barat, tapi minimal ada skala prioritas. Dan saya pilih Senggigi ini karena menjadi gambaran ya pariwisata kita, dan itu juga banyak orang luar yang datang. Sehingga nanti di Senggigi ini akan saya tangani sampahnya betul-betul maksimal, termasuk juga nanti akan saya tempatkan satuan Pol PP di situ untuk mengawasi semuanya, termasuk dengan kebersihan menjadi satu paket. Sehingga nanti ada sampah langsung ditangani dan lain sebagainya. Baik, berarti insya Allah ke depan tidak ada lagi lampu yang mati-mati penerangan jalan. Itu menjadi harapan kami, tetapi tentu kami akan pelajari lebih detail, tetapi ini baru konsep.
Tadi ada juga pertanyaan terkait dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat. Ya. Memang ini sangat berdampak ke daerah. Kami sudah beberapa kegiatan yang sudah diplotting melalui anggaran DAU dan DAK yang dari pemerintah pusat itu semua dipotong. Ada sekitar 45 miliar mungkin lebih gitu ya. Saya angkanya belum pasti, tetapi sekitar itulah angkanya yang dipotong akibat dari efisiensi pemerintah pusat. Belum lagi yang saya pikirkan itu adalah dampak secara global. Kawasan Singgigi ini kan rata-rata hidup juga dari kegiatan mais ya. Jadi apabila ini tidak ada juga lumayan juga akan terganggu. Yang saya khawatir adalah terjadinya PHK dan lain sebagainya. Ini juga dalam benak saya sudah mulai saya pikirkan kira-kira solusinya apa terhadap itu. Karena saya terbiasa sih bekerja itu sistematis ya, by target dan lain sebagainya. Cuman begitu saya lihat akar masalahnya yang ada, pasti dampaknya sudah saya pikirkan. Ini yang kira-kira yang harus ke depan harus kita lakukan. Tetapi setiap masalah itu harus kita selesaikan dan tantangan untuk kita hadapi. Jadi tengah efisiensi dari pemerintah pusat. Jadi selalu saya berprinsip hanya dua itu. Masalah untuk diselesaikan, tantangan untuk dihadapi. Baik, semangat terus Pak Las. Ada lagi pertanyaan dari masyarakat kita Pak Las, dari YM Lydia, bagaimana solusi masalah sampah agar masyarakat sadar tidak buang sampah ke sungai? Lalu dari Setio Sujatmiko, bagaimana pengelolaan sampah di Lombok Barat ke depannya karena masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana Pak Las? Jadi memang sampah ini kan harus pendekatannya ada dua. Pertama bahwa bagaimana caranya kita sampah ini kurangi yang dibawa ke TPA. Sehingga harus kita coba berpikir secara konsep ekonomi supaya bisa punya produk samping sehingga masyarakat juga tidak menganggap sampah ini sebagai masalah tetapi juga menjadi potensi. Ini yang harus kita lakukan. Memang yang kedua sesuai dengan pertanyaan ini adalah membangun kesadaran masyarakat. Karena mau bagaimanapun kita ini masih tidak malu membuang sampah gitu kan. Betul. Sehingga memang saya sudah punya konsep. Begitu dilantik nanti akan ada platform media sosial di seluruh medsos itu nanti harus aktif seluruh ASN di dalamnya, termasuk sekiranya nanti bisa saja ke depan nanti kita akan berikan sanksi yang tegas kalau ketahuan ASN Lombok Barat membuang sampah terus bisa difoto masuk dalam medsos itu gitu. Sanksi sosial langsung kan harus kita lakukan kadang-kadang kita untuk membuat efek jerah itu untuk memberikan kadang-kadang harus ada sanksi sosial dan saya pikir mungkin kalau ditampilkan di medsos yang buang itu mungkin akan menjadi dampak untuk yang kecil. Di samping kita terus melakukan edukasi terhadap sampah ini karena begini. Jangankan kita berharap untuk masyarakat awam yang bisa disiplin terhadap sampah. Yang dari kalangan ASN ini juga masih banyak juga yang membuang sembarangan. Terkadang miris juga kita lihat begitu saya jalan gitu. ASN keluar dari kompleknya terus seenaknya aja buang di pinggir sungai gitu. Nah ini kan seharusnya bisa kita ke depan dengan pengaruh medsos ini harus dia bisa kita rekam terus kita upload kan itu kira-kira seperti itulah upaya-upaya kita. Berarti pendekatannya lebih ke mindset SDM kita. Mindset kita lah yang masih seenaknya membuang sampah gitu kan. Padahal kalau di beberapa tempat kan sampah itu sudah dipilah, yang bisa diolah, yang bisa dibuang. Tapi kan sepertinya masih sulit begitu. Ini PR kita bersama ya Pak Las. Ini tugas kita bersama. Baik, Pak Las, kita boleh melirik lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Teringat janji politik Bapak saat kampanye yang akan memberikan dana desa 1M dan dusun 100 juta per tahun. Apa langkah awal yang akan Bapak lakukan setelah dilantik untuk memastikan dana tersebut benar-benar terrealisasi dari M2N 2907? Ada lagi dari Erul Norifumi. Apa akan benar-benar terrealisasi program 1 miliar per desa per tahun sedangkan masa jabatan hanya 5 tahun, 122 desa di Lombok Barat? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan tentang janji-janji Lazada untuk Lombok Barat pada saat masa kampanye sepertinya sudah ditagih. Tapi tunggu dulu, kita akan bahas yang ini, menarik sekali karena saya juga masih ingat, teman-teman kawan-kawan di Lombok Barat juga masih ingat bahwa Lazada dan saya berjanji yang lebih ingat.
bahwa ternyata Lazada ini hadir dengan membawa tagline sejahtera dari desa, dan untuk mewujudkan pembangunan dari desa itu Lazada menyampaikan sebuah janji politiknya atau rencana program ke depannya. Satu janji program yang paling terkenal ialah terbaginya dana 1 miliar per desa dan 100 program 1 miliar per desa. 1 miliar per desa dan 100 juta. Di dalamnya itu ada 100, masing-masing dusun harus dapat 100 juta. Nah, ini dia. Kira-kira apa sih latar belakang peluncuran program ini, Pak Las? Ya, pertama bahwa saya kaji dulu sebelum saya buat program ini bahwa seluruh wilayah Lombok Barat itu adalah perdesaan. Ya. Gitu kan? Identik kita tidak memiliki kota. Baik. Kerung sebagai ibu kota, saya pikir juga belum layak lah dikatakan ibu kota kabupaten, karena kota hampir sama dengan ibu kota kecamatan. Yang kedua bahwa ada ketidakadilan, keseimbangan pembangunan antar wilayah di Lombok Barat. Baik. Jadi ada wilayah yang memang nggak pesat, ada yang nggak disentuh sama sekali. Yang ketiga, desa-desa ini juga sama. Ada yang aksesnya dengan pemerintah cukup aktif, kepala desanya dapat bantuan yang banyak. Terkadang juga gang yang sudah beberapa tahun lagi ditempel di ini kan, begitu banyaknya. Di satu sisi ada juga kecamatan, desa-desa yang tidak pernah tersentuh dengan pembangunan. Nah, atas dasar itulah kami melahirkan konsep ini dengan azas keseimbangan pembangunan, pemerataan pembangunan, sehingga seluruh desa harus tersentuh. Bagaimana? Yang kami janjikan adalah program, bukan uang. Baik. Jadi kalau uang nanti akan saya takut kalau uang kita drop ke desa terjadi masalah, tapi program. Baik. Maka dalam mekanismenya itu adalah nanti pada saat musranbangdes ya, musyawarah pembangunan desa, dia harus mencantumkan anggaran senilai 1 miliar, apa-apa saja. Nah, dalam anggaran 1 miliar per desa itu harus mewakili setiap dusun minimal 100 juta. Nah, itu. Ini kan programnya masuk. Nah, program-program ini nanti yang akan dikeroyok oleh OPD. Jadi OPD itu akan bisa hanya boleh mengambil kegiatan dari situ. Saya list umpama desa A, ini programnya, desa B, ini desa C dan sebagainya. Sampai 122 desa. Setelah itu desa itu nanti begitu ada uang APBD mau masuk harus mengambil dari situ. Baik. Sampai senilai 1 miliar. Itu. Sehingga ini adalah pola. Sebenarnya kan selain ini sudah banyak juga pembangunan, cuman kan tidak tertata dengan baik. Nah, ini adalah dalam dasar keseimbangan itu kami menghadirkan itu dalam rangka mencoba pembangunan. Kedua, kita ingin bahwa pembangunan itu berdasarkan perencanaan dari bawah, bukan dari atas. Seperti apa contohnya, Pak? Ya kan sekarang, kalau jangan sampai begini. Ada pemerintah daerah membangun sesuatu di desa, yang bangunan itu tidak pernah diusulkan oleh desa. Itu yang saya kebawa, kita harus perencanaan dari apa kebutuhan desa itu real, itulah kegiatannya. Sehingga nanti dengan perencanaan yang dalam bottom up, itu akan merasa bahwa apapun yang dibangun oleh pemerintah daerah itu di situ, ya sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai sekarang begini, contoh. Ada bantuan mesin jahit, orang tidak pernah minta mesin jahit, dan yang lebih anehnya lagi yang diberikan itu nggak bisa jahit. Kan ini, nah ini yang kita hindari. Gitu. Jadi kalau memang suatu pendekatan desa pun nanti kita segmentasi. Jadi artinya desa kalau memang daerah desa wisata itu kita akan lebih kembangkan dari situ. Jadi dalam program sejahtera dari desa di samping ada program 1 miliar juga kita akan dekati desa itu berdasarkan segmentasi. Kalau desanya itu umpama daerah-daerah perkebunan di situ, kita akan fokuskan pembangunan di situ. Jangan lagi bicara dengan yang lain. Jadi setiap desa akan punya karakter masing-masing dan kita akan gali sesuai dengan karakter masing-masing. Berarti memang mendengarkan suara dari desa terlebih dahulu dan mengenali potensi yang ada di sana. Gitu. Sedikit lagi kalau tadi sudah diperjelas bahwa di sini bukan dana atau uangnya gitu atau programnya. Program yang nantinya senilai 1 miliar per desa. Kira-kira nanti alokasinya untuk sektor apa saja? Karena tadi sudah disebutkan setiap orang berbeda-beda, tapi mungkin ada prioritasnya. Semua sektor ada, harus semuanya masuk sesuai dengan kebutuhan. Makanya yang paling penting itu adalah waktu musranbangdes di desa, dia usulkan kegiatan sehingga nanti bisa jadi dari dana desa yang berasal dari pusat, gitu kan. ADD dengan ini dana sejahtera di desa. Ini yang nanti dikombinasikan
sehingga muncul usulan-usulan itulah yang dikerjakan sesuai dengan usulannya. Contoh umpama sekarang kaitannya dengan perbaikan jalan atau jalan desa melintasi 2 desa, berapa anggarannya? Ya bisa jadi itu bagian dari program itu. Gitu. Ya, jadi kembali lagi dengan kondisi sesuai dengan setiap kebutuhannya. desa, begitu ya. Itu. Kalau tadi sudah ada rencana program senilai 1 miliar per desa, lalu yang menjadi pertanyaan banyak pihak, ini nanti bagaimana mekanismenya, pengawasannya, dan evaluasi untuk memastikan dana 1 miliar per desa ini untuk sebuah program dan 100 juta per dusun digunakan dengan transparan dan akuntabel, Pak Alas. Iya, karena ini bentuknya bukan uang, ya, hanya program, program, maka mekanisme kontrolnya semua ada di Pemda. Kan dia hanya menerima manfaat. Contoh umpama sekarang begitu jalan ada di dinas PU. Kalau UMKM menyangkut ada di dinas UMKM. Tinggal nanti bantuannya aja yang diserahkan ke situ. Jadi kegiatan-kegiatannya. Jadi tidak ada uang yang nyampe ke desa, tetapi program yang nyampe. Sehingga itu dari mana sumber? Ya dari APBD yang ada saat ini. Jadi APBD kita contoh bahwa sekarang umpama APBD Lombok Barat anggaplah 2,2 triliun gitu. Ya dari situ sumbernya. Apakah itu dirasa cukup di tengah nantinya akan ada efisiensi? Iya, nanti akan begitu usulan-usulan yang masuk itu saya pikir kalau hanya program 122 miliar dari total 2 triliun itu masih saya akan bisa lakukan. Seberapa yakin kira-kira Pak Alas untuk mewujudkan program ini? Yakin dong. Saya kan konsep saya tadi itu, bagi saya itu adalah masalah untuk diselesaikan, tantangan untuk saya hadapi. Jadi itu konsepnya. Jadi apapun kalau ini jadi masalah, saya harus selesaikan. Ke depan misalnya nanti akan ada tantangan, harus siap untuk dihadapi terus ya? Sehingga pertama yang bisa kita lakukan adalah bisa jadi efisiensi di seluruh di OPD dinas. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang tidak jelas outputnya. Ini yang harus kita lihat. Jadi saya berharap memang bahwa pengalaman saya yang selama ini menjadi profesional, pengusaha di dalamnya gitu, akan saya tuangkan untuk membangun Lombok Barat ke depan agar betul-betul seluruh birokrasi Lombok Barat juga berjiwa wirausaha. Jadi nanti tidak ada satupun rupiah yang dikeluarkan oleh Pemda itu yang tanpa hasil yang jelas. Baik, berarti di sini pengawasan dan evaluasi memang dibutuhkan komitmen dari semua pihak, begitu Pak Alas, termasuk budaya kerja dari seluruh ASN ini yang selamanya ini menjadi birokrat harus menjadi wirausaha. Jadi setiap sesuatu yang keluar, apa yang kita kerjakan sudah jelas hasilnya. Ini yang belum terkontrol, dan saya nanti akan kontrol sampai sejauh itu. Baik, Pak Alas sedikit kemarin kami juga sudah dapat informasi bahwa Pak Alas adalah satu-satunya yang membuat MOU dengan desa-desa di Lombok Barat. Isinya apa sih sebenarnya? Sama. Jadi MOU dengan itu kontrak kontrak politik itu menyatakan bahwa apabila kami tidak bisa mewujudkan program sejahtera dari desa pada tahun kedua saya memimpin. Karena kenapa tahun kedua? Karena baru saya punya kewenangan mengatur anggaran di tahun kedua. Kalau yang saat ini kan anggaran 2025 yang ada ini. Yang nyusun kan orang-orang 2024, bukan saya yang nyusun gitu. Nah, ini yang membuatnya salah satu poinnya itu adalah apabila saya gagal untuk mewujudkan kesejahteraan dalam desa pada tahun kedua saya melakukan pemerintahan, maka saya bersedia mundur dari jabatan bupati. Baik. Ini sebagai bentuk komitmen tanggung jawab dari ini adalah tanggung jawab moral. Walaupun ini berat memang, walaupun moral, tetapi minimal ini jadi dikontrol. Ada dua kontrol yang bisa dilakukan adalah masyarakat mengontrol kami tatkala kami tidak bisa wujudkan, gitu kan? Dan kalau nanti umpama saya juga menjadi fokus untuk betul-betul memperhatikan ini. Baik. Luar biasa Pak Alas. Selanjutnya ada yang menarik juga rencana dari Pak Alas sendiri yang ternyata ada rencana pembangunan hotel di Gerung. Ya kan begini. Bagaimana nih Pak Alas? Ini membangkitkan terinspirasi dari tadi bahwa Gerung ini harus menjadi ibu kota. Setiap ibu kota itu ya minimal lah harus ada hotel pertumbuhannya. Dan tentu konsep saya ini bukan masalah ambisi atau tidak, tetapi saya lihat kajian secara pendekatan bisnis pun sebenarnya kalau ada hotel umpama bintang 4 di bundaran Gerung itu, ke Mataram dekat, ke bandara juga dekat, pasti akan menjadi pilihan.
Gitu kan? Sehingga saya selalu lihat bahwa di beberapa kota itu walaupun pinggiran hotel itu, tapi kalau tempatnya strategis pasti menjadi terisi. Nah, itulah konsepnya. Kedua, dalam rangka membangun kota Gerung ini supaya ada kelihatan lah di situ. Geliat pembangunan. Makanya saya akan tata bundaran Gerung itu untuk bagaimana betul-betul dengan baik. Bisa bila perlu nanti di sebelahnya depan Dukcapil itu ada tempat bermain anak-anak dan lain sebagainya, betul-betul tempat kita punya konsep di situ supaya bisa masyarakat juga bisa akhir pekan bersantai-santai dengan keluarga dan lain sebagainya, terus ada hotel dan lain sebagainya. Sehingga memang fokus kami nanti akan menata Gerung itu menjadi ibu kota. Baik. Lalu harapan jangka panjang Pak Las terkait program 1 miliar per desa dan juga rencana pembangunan hotel di Gerung ini seperti apa, Pak Las? Ya, artinya kan pertama bahwa program sejahtera dari desa ini dengan berjalannya program ini otomatis pembangunan akan tumbuh dari desa, penyerap tenaga kerja di desa sehingga akan berdampak kepada pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Ini yang kita ciptakan supaya jangan terpusat di kota sehingga per desa nanti mendorong UMKM-nya. Saya berkomitmen untuk melahirkan sekian banyak wirausaha per desa. Ini yang akan terus saya kembangkan sehingga dari desa itu semuanya tumbuh. Kedua, karena kegiatan dari sejahtera desa ini adalah betul-betul usulan masyarakat langsung sehingga akan berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat. Itu yang kami harapkan dan memang harapan kami terkait dengan kota Gerung ini memang adanya hotel sebagai simbol bahwa ibu kota. Tentu nanti kita akan tawarkan ke swasta dan lain sebagainya. Kami sudah banyak juga teman-teman berdiskusi terkait dengan itu. Ya baik, semakin menarik ya rencana ke depan dari Pak Las sendiri untuk Lombok Barat, mulai dari program 1 miliar per desa, lalu juga perencanaan dari adanya hotel di ibu kota Lombok Barat nanti di Gerung begitu. Tadi sudah disinggung sedikit, ini kira-kira investornya sudah hadirkah atau seperti apa untuk mengundang investor untuk yuk kita sama-sama bangun Lombok Barat berinvestasi di sini? Ya, memang salah satu yang tadi di sesi sebelumnya saya sampaikan bahwa pertama yang harus kita lakukan ini adalah mindset dari ASN untuk betul-betul menjadi pelayan. Tidak boleh ada raja-raja kecil. Kami sudah melakukan audiensi dengan dalam rangka menyerap masalah itu. Saya sudah ketemu dengan para kepala desa, terus seluruh pengembang, gitu, terus notaris yang kira-kira menjadi hambatannya terhadap ini. Nah, kalau kita mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, terus bahkan selalu saya bayangkan ke depan impian saya itu terkait dengan perizinan di Lombok Barat. Jadi kalau umpama sekarang saya mau niat ngurus izin di Lombok Barat gitu ya. Jadi terus saya buka aplikasi gitu ya. Terus saya semua isi sebagai investor gitu ya. Terus saya bangun tidurnya udah jadi. Itu loh, saya membayangkan begitu transparannya proses perizinan di Lombok Barat gitu kan. Jangan berbelit-belit seperti saat ini. Saat ini semuanya orang bilang bahwa di Lombok Barat itu ada perizinan satu pintu, tapi juga banyak pintu yang lain. Jendelanya banyak juga. Ini yang harus dipastikan sehingga betul-betul kalau seluruh iklim investasi itu tercipta dengan baik, insya Allah juga semuanya akan mudah. Gitu. Ya, kan problem utamanya adalah tatkala dia tidak bisa menciptakan iklim investasi yang baik, pasti nggak ada yang berani investor datang. Betul. Ini yang harus kita benahi dulu, gitu kan. Sehingga nanti dengan demikian, jangankan hanya satu hotel, mungkin beberapa hotel juga akan hadir di Lombok Barat. Saya kemarin ngisi waktu luang, gitu kan. Saya jalan-jalan ke bangku-bangku. Ya. Ternyata bangku-bangku dari ujung aspal itu tidak beraspal sekitar 2,5 kilo. Itu baru satu sesi, terus saya keliling-keliling juga. Termasuklah saya lihat di Mekaki yang memang investor yang sudah ada di situ Kempinski. Saya beraudiensi dengan mereka, kira-kira apa kendala, apa yang diharapkan dari Pemda untuk ada enggak kendala-kendala masalah, dan saya pastikan bahwa kendala-kendala itu akan saya selesaikan. Saya bilang itu, alhamdulillah tidak ada kecuali hanya cuaca, karena lagi musim hujan, dia akan harus
gunung ini diturunin sekitar 20 meter. Ya dengan cuaca seperti ini kalau hujan ya langsung longsor lagi. Itu kendalanya, tetapi saya pastikan semuanya itu berjalan dengan baik, dan tujuan kami untuk menciptakan iklim investasi di Lombok Barat itu akan tumbuh dengan baik, dan saya pastikan bahwa tidak ada satupun yang berani bermain-main di proses perizinan ini kelak, dan jika terbukti pasti saya akan memberikan punishment yang setimpal. Baik, sedikit tadi menyinggung tentang menciptakan iklim investasi yang baik di Lombok Barat, dan kita balik sedikit ke perencanaan Hotel Gerung nanti. Kira-kira daya tarik apa yang bisa menarik investor untuk berinvestasi di? Jadi pertama bahwa kalau saya lihat di Kota Gerung ini kan, kalau mau ke epicentrum dari Bundaran Gerung itu jauh lebih cepat sampai epicentrum daripada saat ini saya tinggal di Pelencong menunggu epicentrum. Baik. Karena dia kan jalur bypass semuanya masuk. Betul. Itu satu. Kedua, ke bandara pun kalau dari Gerung itu tidak butuh banyak waktu, cukup 15-20 menit bisa nyampe. Begitu juga kalau umpama nanti orang ke Skoto. Itu. Ke Senggigi pun juga nggak ada yang jauh dari sini. Jadi karena posisi sentral itulah yang dalam kajian, dalam analisis saya bahwa ini menjadi daya tarik. Baik. Belum lagi bahwa di Gerung itu tidak ada satupun saat ini hotel. Padahal di satu sisi kalau ada orang berkunjung ke pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini disyaratkan untuk menginap di Lombok Barat. Tentu kalau ke Gerung terus dia di Senggigi sana lumayan jauh. Ini juga harus dibaca. Betul. Jadi itu ruang-ruang yang kita, belum lagi kita nanti terus membangun kota Gerung ini supaya bisa lebih tumbuh kotanya. Terus nanti bahkan air mancur nanti kita fungsikan. Terus di depan kantor bupati itu kita robah jadi alun-alun. Itu adalah konsep saya untuk membangun supaya betul Kota Gerung ini berubah dari kondisi yang ada saat ini. Baik, berarti sudah terjawab ya, karena banyak masyarakat yang berpikir kenapa hotel di Gerung kan nggak ada pantainya. Tapi ternyata sudah terjawab dengan begitu jelas oleh Pak Las hari ini. Nah Pak Las, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang perencanaan ke depan untuk Lombok Barat, walaupun Pak Las alhamdulillah nanti akan segera dilantik, namun ternyata menyisakan permasalahan-permasalahan yang cukup banyak juga yang menjadi konsentrasi, mulai dari jalan, sampah, dan yang lain-lainnya. Kira-kira selain masalah jalan rusak, sampah, sampai berkurangnya lahan produktif pertanian, menurut Pak Las, PR terbesar nantinya yang akan dihadapi oleh Lazada ini apa Pak Las? Ya, artinya pertama bahwa betul tadi yang disampaikan bahwa kita ini ada menangani sampah, terus jalan, itu semuanya kan bermuara bisa jadi kalau menurut saya masalah-masalah ini lebih diakibatkan oleh karena tadi itu birokrasinya yang harus kita tata ke depan. Jadi kemarin juga saya sudah tegur di beberapa titik. Saya begitu lihat ada penyimpangan, langsung saya WA ke kadisnya, kenapa ini bisa terjadi? Tolong saya kasih jawaban. Akhirnya ini dalam upaya seperti itu, sehingga memastikan bahwa seluruh ASN ini bekerja dengan baik, itu yang paling utama, dan merubah mindset dari birokrasi menjadi wirausaha. Nanti saya akan kasih target-target setiap hari sesuai dengan target itu menyelesaikan, memastikan semuanya berjalan dengan baik, dan insya Allah semuanya itu akan terurai. Ini yang paling permasalahan yang paling berat, sehingga semuanya nanti bisa bekerja secara lebih maksimal. Jadi contoh seringkali kita ini masih selalu berpikir tentang apa yang harus kita dapatkan tanpa harus kita berpikir apa yang harus kita berikan kepada Lombok Barat. Ini yang coba kita akan lakukan bersama-sama, dan alhamdulillah saya ada pada pengabdian, sehingga alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik, sehingga kami ingin mengabdi betul-betul untuk membangun Lombok Barat yang bisa lebih baik ke depan dan dirasakan oleh masyarakatnya. Kami sudah keliling di hampir 780 dusun Lombok Barat selama 2 tahun sebelum proses ini. Saya terus berdialog dengan masyarakat. Ada harapan setiap saya ketemu dengan masyarakat di wajahnya itu ada harapan untuk melakukan perubahan terhadap
di Lombok Barat ini menjadi lebih baik lagi. Sehingga harapan-harapan mereka itu menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkarya lebih baik lagi untuk mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Baik, berarti PR awal yang akan segera Pak Las tuntaskan adalah penataan birokrasi pemerintahan yang baik, dan ini bisa berkolaborasi dengan masyarakat Lombok Barat untuk membangun Lombok Barat, begitu ya Pak Las ya. Pak Las sedikit menyinggung lebih soal kebijakan pembangunan di Lombok Barat. Sekarang kan ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat pengalih fungsian lahan. Yang dulu kita ngelihat Lombok Barat nih hijau, enak, sawahnya lumayan banyak, sekarang sudah beralih fungsi menjadi perumahan. Dan seperti diketahui Presiden Prabowo juga sudah menginstruksikan agar pemerintah menyiapkan lahan produktif demi pertanian. Namun saat ini sebagaimana yang disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah, ternyata saat berkunjung ke Lombok Barat, lahan produktif di Lombok Barat sudah berkurang. Bagaimana Pak Las mengantisipasi hal ini, Pak? Ya, tentu ke depan kita menjadi lebih selektif. Jadi sudah nanti ada RT RW menjadi pedoman kan. Makanya tadi kenapa konsentrasi saya nanti di Lombok Barat adalah membangun mindset ASN. Kan ini sebenarnya terjadinya penyimpangan itu karena terjadinya itu semuanya. Jadi ada yang tutup mata lah, tidak berpikir ke depan, hanya berpikir saat, sehingga sangat menyedihkan sebenarnya gitu. Saya membayangkan sebenarnya kayak di pinggir-pinggir bypass itu harus di rumah tipe-tipe besar, bukan rumah tipe subsidi gitu kan. Kan ini bisa dikendalikan kalau kita punya mau untuk mewujudkan itu. Berarti bisa dikatakan Pak Las, pertumbuhan perumahan yang semakin pesat di Lombok Barat ini karena perizinan yang terlalu mudah? Bisa jadi, karena bisa jadi kalau umpama sawah juga terlalu cepat peruntukannya berubah peruntukan dan lain sebagainya. Ini yang coba kita tata, dan yang paling penting juga terjadinya bisa jadi kong kali kong dari aparat dengan ini. Jadi ada permainan perizinan di dalamnya itu, sehingga itu yang membuatnya menjadi begitu mudah perizinan. Saya ada beberapa tahun terakhir ini bahwa perubahan lahan di Lombok Barat itu sangat tinggi jumlahnya, dan itu menurut saya pasti ada sesuatu yang salah. Jadi persentasenya sampai 200% dari tahun sebelumnya perubahan tata ruang lahan untuk proses perizinan. Betul memang perizinan, tetapi kan seperti ini. Saya sebenarnya yang tadi kalau kita kembali ke awal, kasus di Terong Tawah kan akibat dampaknya itu nanti tidak terasa. Jangan-jangan 10 tahun lagi baru Pemda yang merasakan amburadurnya perizinan yang ada saat ini. Baik, ini kembali lagi ya, kita membahas tentang lahan. Ternyata lagi-lagi ini balik kepada diri kita sendiri. Pertumbuhan masyarakat penduduk yang begitu pesat juga sejalan dengan pertumbuhan pemukiman yang ada, namun kembali lagi kita kehilangan lahan-lahan produktif khususnya di daerah Lombok Barat. Lalu bagaimana memastikan jumlah perumahan ini tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga selaras dengan fungsi lahan yang ada di Lombok Barat, Pak Las? Kan sebenarnya seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan Pemukiman, bahwa sebenarnya yang dibutuhkan kan tempat tinggal. Tempat tinggal itu kan tumbuh ke atas juga kan bagian dari tempat tinggal gitu kan. Jadi kalau umpama ke depan bisa nanti pengembang ini membangun dengan lahan yang sempit tapi membangun ke atas tetapi terjamin semuanya, saya pikir itu juga menjadi solusi. Cuman kan ini nggak selalu bahwa tidak harus kita punya hak milik, akhirnya menjadi rumah-rumah kecil, ini kan juga nggak efektif. Akhirnya semberaut, tidak punya jalan dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadi masalah. Baik, ini semoga nanti ke depannya masalah-masalah ini bisa ditekan. Kita akan urai, dan saya yakin dengan dukungan seluruh masyarakat, semua pihak, insya Allah bersama-sama membangun untuk membenahi Lombok Barat ke depan. Baik, dan Pak Las, ini kira-kira bayangan Pak Las sendiri, kira-kira Lombok Barat akan menjadi seperti apa sih wajahnya? Karena ke belakang Lombok Barat gini-gini aja gitu. Kira-kira ke depan seperti apa, Pak? Yang jelas bahwa harus saya wujudkan ekspektasi masyarakat yang ingin Lombok Barat ini berubah dalam segala hal. Dari sisi pelayanan, dari perizinan menjadi sesuatu yang betul-betul berjalan dengan baik sehingga menjadi pusat investasi. Kita punya wilayah memang di Lombok Barat ini kan pantainya cukup bagus. Sekotong itu sudah cukup bagus, tapi kenapa investasi tidak mau masuk? Ini kan harus kita kaji. Nah, harapan-harapan saya nanti itu terbuka dengan lebar sehingga investasi bagus. Kita juga punya pertambangan di Sekotong. Ini semuanya harus dioptimalkan untuk masyarakat sehingga akan terjadi perubahan tadi itu.
Sehingga saya berharap 5 tahun ke depan masyarakat Lombok Barat di Lombok Barat ini akan jauh berubah dari kondisi saat ini. Dan itu menjadi harapan kami dengan Bu Nur Adha ya. Dan tentu sekali lagi kami dari Insight Lombok mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Las waktunya untuk hari ini. Semangat terus untuk kepemimpinan nanti ke depannya yang akan dilantik tanggal 20 Februari nanti Pak Las. Sukses selalu. Jadi, pelantikan tanggal 20, saya langsung 21 ke Magelang. Jadi baliknya itu tanggal 28, langsung besoknya puasa. Jadi dan semoga perencanaan ke depannya untuk Lombok Barat semakin matang dan warga Lombok Barat juga sudah menanti-nanti perubahan dan harapan baru dari kepemimpinan Lazada. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Las. Ada yang ingin disampaikan terakhir? Terima kasih khususnya masyarakat Lombok Barat. Mari terus kita bersama-sama membangun Lombok Barat ke depan. Karena tidak cukup dengan hanya saya dengan kebijakan-kebijakan yang saya ambil, tetapi harus masukan dari Pelunggum Sami keseluruhan masyarakat Lombok Barat untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Las. Luar biasa hari ini Semeton Insight kita sudah bersama-sama berbincang mengenai masa depan Lombok Barat ke depan nanti di bawah kepemimpinan Lazada. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube Insight Lombok dan juga follow akun Insight Lombok di media sosial lainnya. Sampai jumpa.